apa yang didapat oleh Abu Lahab, seorang kafir, seorang non-muslim, yang diabadikan dalam Al-Quran ketika refleks bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang berbahagia, kali ini kami akan berbicara tentang bagaimana keistimewaan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukan dari hanya sudut pandang atau dari sisi al-ihtifal menyelenggarakannya, tetapi bagaimana hikmah-hikmah yang atau logika-logika yang menguatkan keyakinan kita bagaimana merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu punya makna yang sangat mendalam dalam kehidupan kita bersama, terutama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang berbahagia, saya ingin memulai dari persoalan yang terjadi pada seorang Abu Lahab. Kita ingat Abu Lahab itu kena setempel dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabba, ya, dan seterusnya. Jadi saking nakalnya mungkin, ya, saking luar biasanya seorang Abu Lahab, ya, di dalam pembangkangannya kepada Nabi Muhammad SAW, hingga pada akhirnya Abu Lahab itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, hitung-hitung ternyata Abu Lahab itu masih paman daripada baginda Rasulullah SAW. Dalam suatu makna hadis, nanti akan saya sampaikan hadisnya, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir dan Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Abu Lahab itu memerdekakan terhadap Suwaibah. Nah, bagaimana apa yang didapat oleh Abu Lahab, seorang kafir, seorang non-muslim, yang diabadikan dalam Al-Quran ketika refleks bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya baca suatu referensi di dalam Sahih Bukhari disebutkan, faqad jaa fil Bukhari, di dalam kitab Bukhari itu disebutkan bahwa annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil itsnain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, ya, kepada Abu Lahab bertepatan pada hari Senin. Keringanan apa? Tentu keringanan siksaan, keringanan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa babi'itkihi li Thuwaibah jariyatihi, sebab memerdekakan terhadap Thuwaibah, ya. Thuwaibah itu kenapa dimerdekakan? Lamma basyarathu bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, setelah memberikan kabar kepada Abu Lahab tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal khabar rawahu al-Bukhari fi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Logikanya saudara, seorang Abu Lahab saja yang kafir, yang distempel dalam Al-Quran, mendapatkan keringanan siksaan, ya, pada hari Senin, setiap hari Senin, karena pada saat Nabi itu lahir refleks bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, kemudian memerdekakan Thuwaibah, itu yukhaffafu, diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita, orang yang masih percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentu akan mendapatkan keistimewaan lebih sebagaimana apa yang didapat oleh Abu Lahab. Di sinilah saudara, maka mari jangan segan-segan. Yang dulunya teman-teman Wahabi tidak pernah merayakan Maulid, ya monggo dirayakan. Masa kalah sama Abu Lahab? Abu Lahab aja senang kok dulu kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab yang non-muslim
itu diringankan siksaannya oleh Allah. Yang kafir Abu Lahab diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Mari kita semua senang merayakan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Seorang Abu Lahab diringankan, bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan syafaat menyertai kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.